kita akan melaksanakan pembelajaran lewat Zoom meeting ya. Meskipun pada hari ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, akan tetapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dan terus belajar. Nah, silakan yang belum masuk, klik link Zoom yang Ibu berikan di grup WhatsApp ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Bagus kalau begitu, Ibu senang mendengarnya karena kehadiran anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini bukti anak-anak bersungguh-sungguh dalam belajar. Disiplin belajar itu penting untuk kita semua. Karena jika kita tidak disiplin, kita akan ketinggalan belajar. Jadi anak-anak semuanya harus disiplin ya. Selanjutnya, Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk selalu menerapkan gerakan 3M. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan yang terakhir, menjaga jarak sejauh 1 meter. Hari ini, siapa yang berani membaca wacana yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp? Ya, silahkan Ananda Lili. Pintar sekali, sudah lancar membaca dan sudah berani untuk membaca sendirian. Sekarang kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya, silakan Anda dulu. Iya, benar sekali. Jadi, kita minggu lalu telah mempelajari tentang cahaya. Siapa yang masih ingat tentang cahaya? Ibu ingatkan ya, jadi cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar ini memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana anak-anakku semua? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita minggu lalu? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang Raja Purnawarman dan sifat-sifat cahaya. Baik, perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak akan menentukan kata kunci, menjelaskan langkah-langkah meringkas, membuat kesimpulan, dan menuliskan kesimpulan dari teks penjelasan dengan kosakata yang tepat. Dan anak-anak semua dapat menyimpulkan keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materinya ya. Silakan kalian membuka bahan ajar yang telah dikirim oleh Ibu di grup WhatsApp. Silakan perhatikan teks yang ada pada bahan ajar. Ibu bacakan ya. Raja Purnawarman, panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Nah, silakan simak video berikut ini tentang Raja Purnawarman ya. Assalamualaikum anak soleh semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Riko di sini. Sekarang kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Pahlawan yang akan Pak Riko ceritakan kali ini adalah seorang raja yang bernama Raja Purnawarman. Beliau hidup di masa kerajaan Hindu. Lalu bagaimana sih kisah perjuangannya? Sehingga ia dikenal juga dengan sebutan sebagai panji segala raja. Nah, agar lebih menarik lagi, mari kita simak sama-sama ya. Raja Tarumanegara atau Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dimulai pada tahun 395 Masehi. Ia merupakan pahlawan bagi rakyatnya karena berjuang dan bekerja keras membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya. Supaya mau bekerja sama dan bergotong royong dalam menggali saluran air, Raja Purnawarman sangat senang dalam memperhatikan rakyatnya. Kenapa? Karena agar terhindar dari bencana alam yang berupa banjir. Lalu, pada saat musim kemarau tiba, lahan pertanian akan tetap subur dan pastinya tidak kekeringan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.
Rakyat Kerajaan Tarumanegara sangat senang karena lahan pertanian sangat subur, kemudian hasil pertanian juga berlimpah, sehingga rakyat tidak akan kekurangan bahan pangan. Selain membangun saluran air, Raja Purnawarman juga berhasil atau berjasa memberantas para perompak. Raja Purnawarman berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara dan pantang menyerah untuk memerangi para bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua para perompak, barulah keadaan menjadi sangat aman. Nah, karena kepemimpinannya, rakyat Kerajaan Tarumanegara bisa hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat atas perjuangannya, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Nah, mungkin pernah mendengar ya, nama prasastinya dikenal juga dengan sebutan Prasasti Ciaruten. Nah, bagaimana? Apakah anak soleh masih ingat perjuangan Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Raja Purnawarman telah membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya untuk mewujudkan hidup aman dan sejahtera. Bekerja sama dan bergotong royong merupakan contoh sikap persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan sikap persatuan. Persatuan sangat penting dalam mencapai tujuan. Pekerjaan yang sulit akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Misalnya piket kelas. Membersihkan kelas terasa ringan dan cepat bersih ketika kita melakukannya secara bergotong royong. Tanpa sikap persatuan akan mudah diadu domba dan menghancurkan rasa persaudaraan. Misalnya perkelahian antar siswa. Nah, Raja Purnawarman memiliki sikap kepahlawanan yang patut menjadi teladan bagi kita. Salah satunya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini apakah anak soleh tahu apa itu sikap kepahlawanan? Atau seperti apa sih sikap kepahlawanan itu? Sikap kepahlawanan yang bisa anak soleh temukan pada cerita tadi, contohnya seperti sikap berani, kemudian sikap pantang menyerah dalam memperjuangkan rakyat agar dapat hidup aman dan sejahtera. Nah, sekarang Fariko punya tugas buat anak soleh. Setelah ini, tulislah kisah tentang Raja Purnawarman dengan menggunakan bahasamu sendiri pada selembar kertas. Dan ingat, pakailah kosakata baku dalam tulisannya ya. Baik, mungkin cerita dari Fariko tentang Raja Purnawarman cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tadi, coba ibu ingin bertanya, siapakah Raja Purnawarman? Apakah Raja Purnawarman merupakan seorang pahlawan? Nah, benar ibu jelaskan lagi ya, Raja Purnawarman merupakan raja yang berani dan tangkas di medan perang. Selama masa pemerintahannya, Raja Purnawarman menaklukkan kerajaan-kerajaan yang belum tunduk kepada Tarumanegara. Raja Purnawarman juga terkenal sebagai raja yang membangun berbagai sungai untuk kesejahteraan rakyatnya. Ia juga berjuang memberantas pemperompak. Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu. Nah, jadi sungai itu bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani itu pun senang karena ladangnya itu mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Nah, ladang para petani ini tidak akan kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Nah,
rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Yang tadi kan prasasti Ciare Teun. Nah, contoh sikap kepahlawanan Raja Punawarman. Raja Punawarman memiliki sifat kepahlawanan berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Perjuangan Raja Punawarman antara lain yang pertama, bangun saluran Gomati dengan menggunakan airan Sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaan, terutama mempermudah mata pencaharian seperti petani. Yang kedua, memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara. Yang ketiga, memperbaiki aliran di daerah Sungai Tigangga di Cirebon dan memperlancar jalur Sungai Cupu untuk pengaliran ke seluruh daerah kerajaan. Selanjutnya, buka LKPD kalian, mata pelajaran bahasa Indonesia, kerjakan soal yang sudah tersedia. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang anak-anak ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, sebelum melanjutkan materi, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Silakan buka bab ajar kalian ya. Perhatikan sifat-sifat cahaya. Mengapa kita dapat melihat benda-benda di alam? Kita dapat melihat benda-benda di alam karena adanya cahaya. Cahaya yang berasal dari sumber cahaya mengenai benda-benda tersebut. Kemudian oleh benda-benda itu dipantulkan dan sebagian sinar pantulnya sampai ke mata kita. Sinar pantul dari benda yang sampai ke mata selanjutnya mengalami pembiasan. Kesan pertama melihat baru terjadi jika di retina terbentuk bayangan. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang dan bantu kita melihat. Cahaya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari manakah datangnya cahaya? Cahaya datang dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Sumber cahaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber cahaya alam dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alam contohnya matahari dan bintang. Sumber cahaya alam tidak dapat kita kendalikan. Sedangkan sumber cahaya buatan misalnya lampu listrik dan lilin dapat kita kendalikan karena dapat dinyalakan atau dipadamkan sesuai dengan keinginan kita. Matahari merupakan sumber cahaya utama di bumi. Apa yang terjadi jika matahari tidak bersinar lagi? Yang selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat bergerak lurus ke semua arah. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, selanjutnya silakan simak video tentang sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Cahaya adalah sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tapi tidak berbentuk padat, cair, maupun gas. Sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, membias kalau melewati zat dengan kerapatan berbeda, menembus benda bening, dan merambat pada ruang hampa udara. Yuk kita cari tahu penjelasan tentang sifat-sifat cahaya sambil belajar dari rumah. Kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi, walaupun ruang angkasa adalah ruang hampa udara. 2.
cahaya matahari bisa menembus kaca jendela dan masuk ke dalam rumah. 3. Cahaya bisa menembus lampu yang terbuat dari kaca bening dan menyinari ruangan. 4. Cahaya dari lampu kendaraan akan merambat lurus ke depan. 5. Cahaya bisa dipantulkan melalui cermin. 6. Cahaya bisa membuat dasar kolam dengan air jernih terlihat dangkal. Alasan kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Hal ini bertujuan supaya semua objek yang terpantul pada cermin bisa dilihat. Sebab bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung itu akan diperkecil. Semakin kecil bayangan, semakin banyak juga jumlah bayangan yang terlihat. Maka itu, pengendara bisa melihat jalanan di bagian belakang kendaraan dengan lebih luas. Bagaimana? Sudah paham tentang sifat-sifat cahaya? Jika sudah paham, coba buka LKPD yang Ibu bagikan. Cobalah kalian melakukan percobaan-percobaan tentang sifat-sifat cahaya di LKPD ya. Ikuti petunjuk yang ada. Setelah melakukan percobaan, Ibu harap kalian bisa lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi ya. Di dunia ini dibutuhkan cahaya atau sinar untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Di sini Ibu akan memberitahu kamu contoh dari sifat-sifat cahaya secara lengkap. Nah, di sini cahaya adalah suatu bentuk energi dalam bentuk elektromagnetik yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata. Nah, sekarang cari tahu yuk sifat-sifat cahaya dan contohnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya itu cahaya yang masuk pada celah ruangan seperti ventilasi atau jendela. Nah, jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, berkas cahaya itu lurus, tidak bengkok. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya yaitu pantulan cahaya senter ke cermin. Contohnya tuh di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya dapat menembus gelas kaca yang bening dan kaca pembesar. Cahaya mampu menembus dan melewati benda bening seperti kaca, air jernih, botol, dan lainnya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih dan ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium lambat. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Contohnya pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari yang mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Nah, di hukum pembiasan cahaya, pada hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan proyeksi sinar datang dengan proyeksi sinar bias adalah konstan atau sama. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Naura. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat
materi yang sudah Ibu sampaikan, ada dari anak-anak yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, Raja Punawwarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Punawwarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Punawwarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawwarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Yang selanjutnya, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar ini memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu yang pertama, cahaya dapat bergerak lurus ke semua arah. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah paham? Baik, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Tetap pertahankan semangat belajar anak-anak semua. Yakinlah proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.